Cek 123, halo guys, kembali lagi di channel cerita HP. Langsung aja di video kali ini aku mau sharing langsung sama kalian soal suka duka pakai Xiaomi Redmi 2 di tahun 2022. Dan apakah worth it beli HP beginian yang sekarang harganya cuman di 300 ribuan aja. Jadi ini cukup menarik ya buat kita yang punya budget tipis, agak tertarik pakai HP ini tuh kira-kira worth it gak sih beli HP beginian. Mengingat ini juga laku keras guys, terjual di online shop itu kayak ribuan. Tapi BTW HP ini adalah HP dirilis pada tahun 2015 dan sekarang udah 7 tahun umurnya, cuman masih ada kondisi baru. Jadi ini kayak jadi pertanyaan, apakah HP ini benar-benar ori dari Xiaomi? Sepertinya bukan sih guys. Karena menurut aku mungkin ini adalah HP daur ulang, HP refurbish kayak gitu, HP repack, packing ulang. Karena di sini aku ngerasain ada sedikit hal-hal yang tidak patut yang aku dapatkan di HP baru kayak gitu. Pertama, chargernya itu KW parah. Aku dulu pernah punya HP si Redmi 2 ini, chargernya itu bagus lah, berat kayak gitu. Tapi di sini tuh kopong dan kayak kualitasnya itu jelek banget, enteng banget juga chargernya. Jadi aku nggak pernah pakai charger beginian untuk dipakai karena bahaya ngerusak HP-nya. Terus yang kedua, aku dapat HP ini tuh kayak persentase baterainya itu agak error. Jadi aku pernah ngerasain di 55% tuh tetap gitu aja sampai aku pakai selama 2 jam sampai akhirnya kayak matot sendiri. Terus kan aku pakaiin charger yang bagus. Jadi sekarang persentase baterainya itu udah urutan lah dari 100 ke sayangnya kalau udah 40 atau 30%an kayak gitu, ini HP-nya matot. Jadi itu hal yang aku rasain di HP baru yang agak kurang layak kayak gitu. Mungkin ya juga karena ini bukan HP ori dari Xiaomi, HP refurbish atau kayak gitulah. Jadi masih ada kendala seperti ini yang aku rasain. Oke, nah sekarang aku akan masuk ke HP-nya, ngobrolin suka dan dukanya pakai HP ini tuh apa sih? Oke, langsung aja aku akan ngebahas dari dukanya dulu. Duka nih. Duka pertama ya ini HP agak lemot sih. Bukan agak tapi lemot parah. Ya mungkin karena ini chipsetnya juga Snapdragon 410, chipset tahun 2015, entry level juga, terus RAM-nya cuma 2 GB, internal 16. HP ini nggak cocok banget buat kayak nyobain game meskipun itu game ringan. Jadi kerasa lemot banget. Aku pakai buat kayak buka WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube itu kayak agak nunggu berapa detik kayak gitu. Jadi agak sabar pakai HP ini untuk segi performa multitaskingnya itu kayak lelet. Tapi kalau kita ya sabar-sabar aja, HP ini lancar guys buat dipakai ya, masih aman-aman aja, cuman agak lemot. Itu duka pertama. Oke, selanjutnya dukanya kurangnya adalah kameranya. Ya kameranya ini bener-bener hanya sekedar ada ya maklum aja karena HP harga segini sebenarnya nggak bisa ngomong banyak, tapi ya kameranya memang jelek guys. Kalau kita buat foto di tempat yang terang aja hasilnya kayak kurang tajam, agak burik. Makanya ini penting banget buat ngaktifin yang namanya fitur HDR-nya. Ini cukup ngerubah dari gambar yang agak kurang bagus jadi lebih terang, lebih cerah, warnanya lebih oke gitu. Tapi kalau udah masuk malam hari ini atau agak kurang cahaya udah pasti fotonya jelek parah. Jadi foto atau kamera di HP ini hanya untuk sekedar ada buat foto, buat dokumentasi. Intinya HP ini ada kameranya, tapi bukan untuk bagus-bagusan. Next, lanjut ke duka yang ketiga, ini adalah baterainya boros. Ya dimana kita di tahun 2022 ini udah ngerasain HP yang baterainya udah badak-badak banget, 5000, 6000 mAh-an kayak gitu. HP ini cuma 2200 mAh. Maklum juga karena HP zaman dulu. Terus ini HP juga HP ukurannya kecil, jadi baterainya kecil. Dan yang aku rasain pakai HP ini jelas nggak kuat buat seharian. Apalagi tadi aku dapatnya juga yang baterainya cacat kayak gitulah ya. Jadi aku ngecas HP ini tuh kayak sehari bisa 3 kali guys. Karena ya ini kalau udah 100 ke 30% HP-nya mati gitu. Mungkin aku berpikir kalau HP-nya ini nggak cacat baterainya, ya tetap aja sehari itu nggak bakal kuat, kayak tetap 2 kali charger kayak gitu maksudnya.
Oke, sekarang aku akan ngomongin sukanya nih. Sukanya ini juga bisa jadi referensi buat kita yang punya budget tipis tapi ya pengen HP gitu. Minimal HP ini tuh ada enaknya, ada sukanya kalau kita beli HP ini. Pertama adalah dari segi ukurannya compact, enteng, HP-nya kecil dan nyaman banget dipakai. Karena ya HP kecil buat digenggam itu tangan kita nggak pegel, buat dibawa kemana-mana juga enak, masuk kantong juga enak. Di era zaman sekarang HP yang udah gede-gede banget, pakai HP ini tuh kayak enak banget buat dipegang, dibawa kemana-mana, bener-bener enak. Jadi dari segi ukuran aku seneng aja sih pegang-pegang HP ini, kayak berasa nyaman aja gitu. Lanjut, suka yang kedua ini adalah dari segi layar. Untuk beli HP dengan modal 300 ribuan, aku termasuk puas untuk layarnya guys. Karena ini layarnya meskipun ya resolusi masih 720p gitu, tapi dari segi kerapatannya lumayan oke di 300-an ppi. Apalagi ini layarnya kecil, terus ditambah lagi udah Corning Gorilla Glass 2. Jadi untuk sentuhan ini termasuk mulus layarnya guys. Kayak buat sentuhan gesek-gesek itu udah enak karena udah Corning Gorilla Glass. Jadi dari segi ketajaman nyaman, dari segi warnanya juga enggak pucat-pucat banget. Pokoknya ini layarnya termasuk enak lah buat HP yang harganya cuma 300 ribuan. Untuk kebutuhan nonton-nonton, kebutuhan ya ngelihat foto, ya setidaknya nggak burik-burik banget lah. Ya nggak bisa ngomong banyak sih, harga 300 ribu coy. LCD aja sekarang kalau yang bagus aja jutaan gitu ya. Ini 300 ribu dapat HP. Oke, selanjutnya sukanya adalah dari segi speakernya. Ya ini HP murah tapi speakernya termasuk kayak lantang, keras dan rame. Jadi ya ini cukup nyaman aja, cukup menunjang buat kebutuhan kita sehari-hari. Karena speaker itu hal yang cukup penting juga, nonton video, nonton podcast, dengerin musik, telepon, apa aja lah. Kebutuhan suara ini speakernya termasuk lantang sih. Jadi minimal HP murah itu speakernya keras gitu, rame, dan HP ini udah mewakili itu. Ingat, ini 300 ribuan. Untuk sampel speakernya seperti ini. Oke, sekarang saatnya closing. Jadi apakah beli HP beginian itu worth it? Si Xiaomi Redmi 2 ini dengan harga cuma 300 ribuan. Kalau menurut aku sih langsung aja HP ini worth it sih. Tapi buat orang yang bener-bener butuh HP Android, butuh HP Android nih yang bisa internet, bisa telepon, bisa WhatsApp, bisa hiburan, nonton YouTube, TikTok kayak gitu. Tapi punya budget yang benar-benar murah banget 300 ribuan, butuh HP seperti ini, ya ini worth it buat kalian. Karena nggak ada opsi ya buat HP semurah ini tuh di brand lain, di apa ya susah banget beli HP harga segini. Tapi di sini kalian masih bisa beli. Ini HP ala-ala baru dan stoknya banyak. Itu aja, bisa dipakai, layar nyaman, speaker keras, HP ukurannya enak dipegang, meskipun agak lemot tapi masih bisa dipakai lah ya buat chattingan, buat buka WhatsApp, nonton TikTok, YouTube, hiburan gitu. Kamera masih ada meskipun burik ya, buat motret intinya ada. Tapi sebelum kalian beli HP ini tuh, kalian yakinin sama diri kalian, apakah kalian bakal siap kalau dapat kondisi yang gak perfect atau kayak agak ada sedikit kecacatan. Misal nih kayak tadi yang aku dapetin, HP-nya kalau 30% matot, alias ini baterainya harus diservis dong, ngeluarin budget lagi. Terus kalian tuh udah fix kayaknya bakal dapat charger yang gak ori, yang gak bisa dipakai, dan kalian harus beli lagi itu charger yang bener agar HP-nya juga nyaman dipakai, agar HP-nya juga awet kayak gitu. Jadi beli HP beginian tuh sebenarnya worth it karena harganya murah. Tapi takutnya itu kondisinya nakutin, itu aja sih. Jadi itu yang perlu kalian ingat, apakah kalian siap dengan kondisinya aja. Oke guys, mungkin segitu aja yang dapat aku ceritain sama kalian soal suka duka pakai HP ini. Selebihnya sih kalian bisa berkomentar aja di kolom komentar yang udah beli HP beginian, gimana rasanya, ataupun
masih pegang HP dengan RAM 2 GB, HP Redmi 2 di tahun 2022? Semua kalian bisa curhatin di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye.